tahu loh Pak, Bapak tuh kan sebenarnya udah mapan, kaya, bisa melakukan banyak hal. Kenapa Bapak capek-capek? Apa sebenarnya yang Kaya itu dari mana? Kaya itu relatif gitu, bukan? Apa Pak yang motivasi? Enggak, jadi saya Apa yang tuh mendorong bukan, Bapak? saya apa ya? Saya merasa apa ya? Itu bagi saya itu sense of duty, panggilan. Ya. Mungkin ya itulah saya dibesarkan dari kecil. Saya datang dari keluarga yang apa ya? Keluarga saya itu keluarga bisa dikatakan keluarga pejuang. Jadi dari kecil saya selalu dibawa ke makam pahlawan oleh kakek saya. Ya. Wisata. Ini makam pamanmu gugur untuk membela kemerdekaan. Saya masih kecil. Ini pamanmu satu lagi gugur, mereka perwira, perwira TNI. Selalu di meja makan pembicaraan kakek saya, bapak saya, ibu saya selalu adalah Indonesia merdeka, terhormat, rakyat harus sejahtera, membela rakyat, membantu orang miskin. Itu semua ya bagaimana ya, mungkin lama-lama kita kena brainwashing juga begitu. Dengan di Ponorogo Dan gitu. apa sih Pak? Bapaknya? Ya, saya kira ada, ya kita ada garis Ada ke garis. ke panglimanya beliau, ada ya biasalah itu. Saya kira banyak orang yang punya apa ya silsilah. Jadi saya kira tapi tradisi ini saya kira kental ya, terutama di angkatan itu. Angkatan yang merasa pernah dijajah oleh Belanda dan berjuang untuk kemerdekaan. Jadi kental sekali kewajiban sebagai patriot harus pada saatnya manakala dibutuhkan, jangankan harta, jiwamu pun harus kau relakan untuk negara dan bangsa. Itu pendidikan yang kita diberikan. Jadi ya saya merasa bahwa kalau saya bisa kontribusi kepada bangsa saya, kalau masih bisa kontribusi, masih diberi kesehatan, masih diberi kemampuan, ya saya wajib melakukan itu. Dan juga dari apa yang saya pelajari, karena saya ini hobinya baca sejarah. Jadi saya mengangkat diri saya sebagai amateur historian. Historian tapi amatir, bukan profesional. Ya, tapi satu hal yang saya belajar ya dari sejarah, konsep kenegaraan, konsep kebangsaan, konsep demokrasi. Jadi kalau kita pelajari, demokrasi berjalan mulai pertama tentunya dari Yunani ya. Tetapi republik yang berfungsi dengan kuat itu dari Yunani, tapi juga terutama Romawi. Ya. Kan dia mulai dengan Republik Romawi. Nah, di situ pelajaran-pelajarannya ya kepada warga negaranya adalah setiap keluarga ya, yang punya anak laki-laki, terutama waktu itu laki-laki, itu merupakan kehormatan yang tertinggi kalau anak itu bisa nanti pada saatnya berkembang untuk menjadi public servant. Kalau di Republik Roma waktu itu semua jabatan dipilih, hakim dipilih, jaksa dipilih, senator dipilih, bahkan panglima tentara pun dipilih. Ya. Untuk menjadi panglima tentara, panglima legion itu dipilih dan dikasih batas waktu gitu. Jadi kehormatan bagi tiap keluarga, salah satu anaknya pada saatnya dia harus menawarkan diri untuk dipilih. Itu merupakan sesuatu apa? Malu kalau salah satu anaknya tidak tampil untuk minta dipilih. Sebaliknya, ajaran mereka kepada warga negaranya adalah
apabila Anda memiliki kesehatan yang baik dan fisik yang baik, pendidikan yang baik, dan keamanan kesejahteraan. Jadi istilahnya dapur Anda sudah kuat, ya, Anda wajib menawarkan diri. Itu konsep republiknya mereka gitu. Saya tertarik, saya pikir, wow, ini sesuatu yang baik, yang positif, dan saya kira ini tradisi yang diambil di Barat, ya kan? Jadi bukan masuk politik untuk memperkaya diri dengan mencuri dari uang rakyat, tetapi melayani dan merupakan korban. Di Amerika sekarang gaji-gaji pejabat di politik jauh di bawah gajinya swasta. Jadi orang yang mau mengabdi sebagai menteri di sana, secretary, ya, cabinet secretary atau governor atau senator atau anggota kongres, sebetulnya itu turun penghasilan Secara ekonomi ya. secara ekonomi. Tapi bagi dia ini kehormatan, this is an honor to serve, ya kan? Itu adalah sesuatu. Kalau saya bisa mengabdi kepada negara saya kira di Indonesia juga begitu. Ya, banyak tokoh-tokoh, banyak anak-anak ingin mengabdi karena itu kehormatan, ya kan? Karena kita masuk politik kan pengorbanan. Apalagi di Gerindra, saya sangat terharu. Saya sering terharu kalau saya kumpulkan kader-kader saya dan kita tidak kasih uang ke kader kita. Tidak kita kasih uang. Benar, Anda cek. Uang jalan tidak kita kasih. Ya. Mereka datang sendiri. Kadang-kadang ada yang belasan jam. Kalau saya ke Medan, itu kader-kader ada yang 18 jam loh. Dari Pulau Nias nyebrang sampai ke Medan itu kadang-kadang belasan jam. Dari Mandailing Natal sampai ke berjam-jam datang. Kemana saya datang? Saya selalu tanya, siapa yang 2 jam, 3 jam, 4 jam? Saya ke Garut saja, yang datang ada yang berjam-jam. Membanggakan dan mengharukan. Kadang-kadang saya dengar kalau mereka kirim utusan ke acara-acara di ibu kota provinsi dari desa, mereka urunan. Iuran di antara 5-6 kader, teman-teman ngirim salah satu. Cukup apa ya? Cukup membanggakan dan mengharukan ya. Jadi saya pikir di Indonesia masih ada keinginan seperti itu dan banyak. Di partai-partai lain juga saya kira demikian. Politik itu pengorbanan. Saya selalu katakan, memang ada ya kan di setiap negara ya orang-orang yang ya katakanlah avanturir ya. Yang mungkin ingin akal-akalan ya, mengakali orang, mengumpulkan power dan uang dengan berbagai cara ya. Tapi kita tidak boleh putus asa ya. Juga kita lihat, saya percaya dengan falsafah yang saya dibesarkan itu ya, sing beci ke titik, sing olo ke toro, falsafah Jawa itu. Ya jadi ya sudahlah, kita berusaha berbuat yang benar, biarlah pada saatnya yang benar yang ketahuan, yang salah juga mudah-mudahan ketahuan.